Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuhanisa Prasasti dari Tadris Matematika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geometri transformasi bab transformasi. Saya akan menerangkan contoh 1.17, kemudian contoh 1.18, dan terakhir adalah teorema 1.7. Nah, yang pertama adalah contoh 1.17. Pernyataannya adalah diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclid. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap titik P elemen V sama dengan TP sama dengan Q, sehingga AP dikali AQ sama dengan R kuadrat. Nah, dari pernyataan di atas, apakah T suatu transformasi? Kita akan lanjut ke penyelesaiannya. Penyelesaian pada contoh 1.17 yaitu agar sampai kepada pemecahan yang benar, kita harus melakukannya seperti contoh 1.16, yang mana contoh 1.16 adalah contoh 1.16 yaitu membuktikan T itu apa transformasi, begitu. Artinya kita harus menyelidiki fungsi tersebut ke arah persyaratannya, yaitu ada dua persyaratan. Yang pertama, T suatu fungsi dari V ke V atau fungsi dari domain ke kodomain. Yang kedua adalah T suatu fungsi bijektif, yang mana bijektif adalah fungsi kepada atau fungsi surjektif dan fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Nah, sekarang perhatikan bagaimana caranya menjawab soal di atas. Pada syarat pertama yaitu T suatu fungsi dari V ke V, di mana kita harus ambil sebarang titik P, kedudukan P terhadap lingkaran dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan, yaitu P, A, kemudian P tidak sama dengan A, tetapi di dalam lingkaran, P pada lingkaran, dan P di luar lingkaran. Untuk kedudukan P yang pertama yaitu untuk P sama dengan A. Nah, itu misalnya Q sama dengan T, P sama dengan A. Ini Q sama dengan T, P sama dengan A itu dari mana? Dari Q sama dengan T, P. Nah, itu dari pernyataan dari soal di atas. Kemudian T, P sama dengan itu dari mana? Dari P-nya itu dimasukkan dari kedudukan P-nya yang pertama itu untuk P sama dengan A. Makanya di sini kita tuliskan Q sama dengan T, P sama dengan A. Nah, ini diperoleh seperti soal di atas tadi, diperoleh A dikali AQ sama dengan R kuadrat. Nah, menjadi 0 kali AQ sama dengan R kuadrat. Nah, 0 itu dari mana? Dari ini, dari A. Nah, AA ini adalah titik A ke A. Karena ini titik A ke A, maka tidak ada langkah, makanya ini diperoleh 0. Nah, jadi 0 dikali AQ sama dengan R kuadrat. Dari situ kita bagi kedua ruas dengan 0. Jadinya adalah AQ sama dengan R kuadrat sama dengan 0. Nah, hasilnya itu tidak terdefinisikan, yang mana artinya tak ada Q sehingga AA dikali AQ sama dengan R kuadrat. Begitu. Hal ini berakibat bahwa apabila P sama dengan A, yaitu kedudukan pertama P, tak ada Q elemen V, sehingga AP dikali AQ sama dengan R kuadrat. Jadi kesimpulannya adalah T bukan fungsi dari V ke V. Tuh, syarat pertama sudah tidak terpenuhi. Gitu. Nah, ini karena salah satu syarat atau syarat pertama dari suatu transformasi sudah tidak terpenuhi, maka langkah-langkah selanjutnya diabaikan saja. Dapatlah disimpulkan bahwa T bukan suatu transformasi. Seperti itu. Kemudian masuk ke contoh 1.18, yang mana pernyataannya adalah ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Lihat pada contoh 1.16 yang sudah disebutkan di atas tadi.
Misalkan V bidang Euclid sedangkan A suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap titik P elemen V. Nah, yang pertama pertanyaannya 1.1, jika P sama dengan A, itu bisa dituliskan T1 P sama dengan A. Yang 1.2 yaitu jika P tidak sama dengan A, itu sama saja dengan T1P sama dengan P inverse, dengan P inverse titik tengah dari garis AP. Selanjutnya kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut, yaitu misalnya V bidang Euclid dan G suatu garis tertentu untuk setiap titik P elemen V. Ini pernyataannya dari 2.1, yaitu jika P elemen G itu bisa dituliskan T2P sama dengan P. Kemudian 2.2 yaitu jika P bukan elemen dari G, sama saja dengan T2P sama dengan P inverse, dengan P inverse yaitu titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Nah, dari pernyataan yang telah dijelaskan di atas tadi, kita akan menyelidiki dua kemungkinan, yaitu A, apakah T2 suatu transformasi, kemudian selanjutnya apakah T1 komposisi atau gabungan T2 itu sama dengan T2 gabungan T1. Nah, kita akan lanjut pada penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah yang pertama ditunjukkan bahwa syarat-syaratnya ada dua, seperti contoh 1.16 yaitu T2 fungsi dari V ke V atau domain ke kodomain. Yang kedua adalah T2 fungsi bijektif, yang mana bijektif harus memenuhi kedua fungsi ini, yaitu T2 fungsi kepada atau fungsi surjektif, kemudian T2 fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Nah, kita akan pelajari uraian di bawah ini. Yang pertama yaitu T2 fungsi dari V ke V. Berdasarkan 2.1, pernyataan 2.1 yang tadi, setiap X elemen V dan X elemen G, jadi X itu elemen V dan X elemen G itu, maka dihasilkan X tunggal dari X oleh T2. Kemudian yang berdasarkan 2.2, yang mana setiap X elemen V tetapi X tidak elemen dari G, ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Nah, dari berdasarkan 2.2 itu mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Gitu. Jadi untuk X elemen V dan X bukan elemen dari G, ada tunggal beta anggota V yang memenuhi 2.2 ini. Jadi T2 suatu fungsi dari V ke V. Ini ya, terbukti T2 fungsi dari V ke V. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah yaitu T2 apakah fungsi bijektif. Nah, di sini kita akan menguraikan kemungkinan. Yang pertama T2 fungsi kepada atau fungsi injektif. Kita ambil sembarang Y elemen V. Apabila Y elemen G, ada prabeta Y oleh T2. Nah, kemudian apabila Y tidak elemen G, ada tunggal garis yang tegak lurus dengan G melalui Y. Nah, jadi apabila Y itu elemen G, ada prabeta Y oleh T2, dan jika Y bukan elemen dari G, ada tunggal garis L yang tegak lurus dari G melalui Y. Misalkan himpunan N itu sama dengan G irisan dari L, mengakibatkan ada garis lurus N ke Y. Gitu. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX, sehingga Y elemen dari garis NX, gitu, dari N garis dari titik N ke X, dan garis dari YN sama itu dengan XY, garis XY. Dari uraian ini ada X, sehingga garis lurus
dari titik Y, X itu tegak lurus dengan G, dan Y itu sama dengan TX. Jadi T2 ada fungsi kepada. Nah gitu, T2 ada fungsi surjektifnya. Yang mana kan itu surjektif itu sendiri adalah suatu transformasi yang mencoba memetakan setiap elemen di dalam V ke dalam elemen V juga. V itu sendiri gitu. Nah, T surjektif jika dan hanya jika setiap kali kita mengambil titik, misal ya titik Q di dalam kodomain V, selalu dapat ditemukan titik P di dalam domain V, seperti itu. Sedemikian sehingga berlaku semisal alfa P itu sama dengan Q gitu, menunjukkan bahwa hasil dari alfa itu adalah V gitu. Kalau surjektif itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah T2 fungsi satu-satu atau injektif. Nah, di sini sebelumnya fungsi injektif itu sendiri itu dua image yang sama, maka titik-titiknya juga sama. Gitu. Di sini ambil dua titik sembarang X, Y, titik X dan Y itu elemen dari V. Sehingga X tidak sama dengan Y. Gitu, soalnya dia tuh titik yang sama tapi tidak sama dengan. Untuk XY, untuk titik XY pada sisi yang berbeda oleh garis G itu didapatkan T2X tidak sama dengan T2Y, sebab T2X itu dan T2Y itu terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G, jadi tidak sama dengan. Nah, kita lihat dari gambar 1.5. Nah, di sini X itu dia T2X dan yang ini yang Y itu T2Y, yang mana dia berbeda pada garis G gitu, jadi tidak sama dengan. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu untuk titik XY pada sisi yang sama dengan Y untuk XY pada sisi yang sama dengan G dengan garis lurus XY tegak lurus dengan G. Nih, XY tegak lurus dengan garis Y. Karena garis lurus XY tegak lurus dengan G, maka jarak dari X ke G dan jarak Y ke G itu berbeda. Nah, X ke G kan ini, kemudian Y ke X kan ini. Nah, dia tuh berbeda. Akibatnya T2X tidak sama dengan T2Y. Ini T2X dengan T2Y itu tidak sama, sebab jarak dari T2X ke G separuh jarak dari X ke G. Itu. Ini jarak dari T2X ini deh, T2X itu hanya separuh dari X ke G. Gitu. Sementara itu jarak T2Y ini, jarak titik T2Y itu juga separuh dari Y ke G. Gitu kan? Ini kita perhatikan pada gambar 1.6. Selanjutnya yaitu untuk titik XY pada sisi yang sama oleh G. Ini sisi yang sama yaitu ke arah sini dan sini, itu garis lurus XY-nya ini, garis lurus XY ini tidak tegak lurus dengan G. Nah, tidak tegak lurus. Hal ini berakibat ada garis L melalui X. Nah, ini ada garis L yang melalui garis X yang tegak lurus dengan G, dan garis M ini melalui Y itu tegak lurus dengan G. Dapat disimpulkan dari pernyataan ini tadi itu yaitu G itu sejajar dengan L karena T2X elemen L, kemudian T2Y elemen M, dan L sejajar dengan M, L sejajar dengan ini pokoknya ini L sejajar dengan M. Nah, ini
maka T2X tidak sama dengan T2Y karena dia berbeda. Gitu. Jadi disimpulkan bahwa T2 itu fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Selanjutnya kita peroleh langkah terakhir, itu karena T2 fungsi kepada atau fungsi surjektif dan fungsi satu-satunya atau injektif, maka T2 itu suatu fungsi bijektif karena memenuhi fungsi kedua fungsi ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T2 merupakan fungsi dari V kepada V, atau T2 itu merupakan fungsi dari domain ke kodomain, dan juga berlaku fungsi bijektifnya, sehingga T2 disebut sebagai suatu transformasi. Nah, pembuktian ini selesai seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan penyelesaian yang kedua tadi, yang apakah T1 gabungan T2 itu apa sama dengan T2 gabungan T1. Nah, mereka itu nanti apakah komutatif? Kita akan selesaikan pada langkah kedua ini. Ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A yang tegak lurus dengan garis G, Akibatnya, titik A dapat dimisahkan berkoordinat di titik 0 dan titik B. Ambil sembarang titik B, X, Y elemen V. Nah, didapatkan T1B sama dengan setengah X setengah B plus Y, merupakan titik tengah AB yang mana di setiap BXY elemen V. Nah, setiap BX elemen V. Selanjutnya T2B sama dengan X, setengah Y, dan setiap BXY itu elemen dari V. Nah, kita perhatikan ini T1 gabungan T2B sama dengan T1 T2B itu sama dengan T1. Nah, T2B nya ini kita dapatkan ini tadi kan, kita masukkan di sini, jadi T1 dalam kurung X setengah Y. Nah, T1 ini dimasukkan di sininya, jadi kita peroleh ini pernyataannya, yaitu setengah X sama setengah itu dalam kurung B plus setengah Y, seperti itu. Nah, selanjutnya T2 gabungan T1B itu sama dengan T2 T1B, seperti itu. Ini kan T1 gabungan T2B, yang ini T2 gabungan T1B. Nah, itu selanjutnya kita peroleh T2 dalam kurung setengah X, setengah B plus Y yang didapatkan dari atas ini tadi ya, itu sama dengan setengah X, seperempat B plus Y. Tuh. Jadi dari yang kita sudah jelaskan ini, kita peroleh T1 gabungan T2B itu tidak sama dengan T2 gabungan T1B. Ini kan tidak sama. Nah, kedua ini tidak sama. Nah, ini jadinya T1 gabungan T2B tidak sama dengan T2 gabungan T1B untuk setiap BXY elemen V. Maka dari itu kita simpulkan T1 gabungan T2 tidak sama dengan T2 gabungan T1. Akibatnya dari penyelesaian di atas ini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu komposisi transformasi tidak berlaku komutatif. Jadinya T1 gabungan T2 itu tidak berlaku komutatif dan jika kita mengerjakan seperti T2 gabungan T1 seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai teorema 1.7 dengan pernyataan misalkan diberikan dua buah transformasi yaitu T1 dan T2, maka T1 gabungan T2 inverse apakah sama dengan T2 inverse gabungan T1 inverse. Kita langsung pada pembuktiannya. Pembuktiannya sebagai berikut, yaitu T2 inverse gabungan T1 inverse, T1 gabungan T2
sama dengan T2 inverse gabungan T1 inverse gabungan T1 gabungan T2. Ini T2 inverse itu gabungan dari epsilon. Itu ini itu epsilon. Jadi dinyatakan T2 inverse gabungan epsilon gabungan T2. Kemudian didapatkan T2 inverse gabungan T2. Nah, ini juga sama seperti ini tadi. Jadinya dia didapatkan epsilon. Dan T1 gabungan T2 inverse gabungan T1 inverse itu sama dengan T1 gabungan T2 gabungan T2 inverse gabungan T1 inverse sama dengan T1 gabungan epsilon gabungan T1 inverse. Nah, seperti yang di atas tadi, cuma ini dia T2 gabungan T2 inverse, dia didapatkan epsilon ini. Kemudian didapatkan dari pernyataan ini didapatkan T1 gabungan T1 inverse. Ini juga sama seperti atas, kita dapatkan epsilon. Nah, maka dari pembuktian yang sederhana ini kita mendapatkan T2 inverse gabungan T1 inverse itu sama dengan T1 inverse gabungan T2 juga sama dengan T1 gabungan T2 dan juga sama dengan T2 inverse gabungan T1 inverse, yang mana itu menghasilkan epsilon. Maka T2 inverse gabungan T1 inverse merupakan balikan dari transformasi T1 gabungan T2. Nah, ini itu kebalikan dari transformasinya ini. Jadi dia itu sama aja gitu. Tentunya kita telah mengetahui bahwa transformasi balikan T1 gabungan T2. Nah, sama dari ini tadi itu ditulis oleh notasi T1 gabungan T2 inverse dan tunggal. Seperti itu. Akibatnya kita memperoleh kesimpulannya, yaitu benar adanya T1 gabungan T2 inverse sama dengan T2 inverse gabungan T1 inverse. Seperti itu pembuktiannya. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.